Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadini. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk mengemukakan apa itu kalimat argumentasi, kalimat formal, dan kalimat efektif. Argumentasi salah satu bentuk penulisan paragraf ataupun pendapat. Dalam kalimat ini menerangkan sebuah penjelasan, alasan, pembuktian, pro dan kontra yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas, alasan yang fakta, aktual, nyata, dan valid. Yang kuat terhadap paragrafnya yang bertujuan untuk meyakinkan si pembaca. Kalimat argumentasi ini berasal dari kalimat argumen yang artinya sanggahan atau alasan untuk menolak pendapat dari orang lain, gagasan dari orang lain, serta ide dari orang lain dengan cara memberikan alasan-alasan yang lebih rasional dan objektif. Kalimat ini harus mudah dipahami, tidak bersifat ambigu, dan tidak bersifat yang tidak jelas. Yang kedua, kalimat formal. Kalimat formal ini merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat ini berfungsi kalimat ini mempunyai fungsi baku di dalamnya, dan kalimat ini dapat kita temui dalam contoh pidato. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang bersifat jelas. Kalimat ini banyak digunakan dalam membuat dokumen-dokumen yang penting dan sebagainya. Kalimat ini juga dapat memperindah sebuah penulisan. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif dan syarat-syarat kalimat efektif. Nah, pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penuturan atau penulisannya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kalimat efektif atau efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca dari si penulis yang disampaikan melalui kalimat efektif tersebut. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara atau seorang pekodimah sendiri secara tepat sehingga pendengar pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud penulis atau pembaca. Kalimat efektif bisa dituliskan dalam suatu artikel, jurnal, dalam berita, ataupun dalam novel juga bisa ada kalimat efektif. Nah, dalam penulisan kalimat efektif ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulis agar kalimat efektif itu dapat dipahami dan mudah dimengerti. Yang pertama yaitu sesuai dengan EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tuliskan ternyata tidak tepat ejaannya, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman dalam pengertian penulisan. Yang kedua yaitu sistematis. Nah, sebuah kalimat yang paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek pelengkap hingga keterangan, sehingga apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar itu bisa mudah dimengerti melalui subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Jadi, dalam suatu kalimat efektif itu tidak bertele-tele ataupun terbelit-belit karena bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam penulisannya. Sehingga para pembaca juga akan lebih lama ataupun akan sulit dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, tidak ambigu. Nah, suatu kalimat efektif tidak boleh ambigu atau berulang-ulang atau salah pengertian. Sebuah kalimat efektif harus jelas dan ringkas dan padat sehingga apa yang disampaikan penulis kepada pembaca bisa dipahami. Sehingga misal contohnya itu kita bikin ini, meninggal dan mati. Sebenarnya kata itu sama saja, tapi ada predikat untuk ada multifasir. Misalnya kan manusia itu meninggal, hewan itu meninggal, itu perbedaan yang sangat beda sehingga bisa menyebabkan ambigu yang pemikiran pembaca yang menjadi ambigu ataupun salah multifasir. Nah, untuk penjelasan selanjutnya tentang pola dan jenisnya itu akan dilanjutkan oleh Fuji Rahmat dan Anissa Ramadhani. Nama saya Fuji Rahmat akan menjelaskan tentang pola dasar kalimat. Kalimat dasar ilmiah, kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan
keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar berpola. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nomina. Predikat berupa verba transif, dan objek berupa mereka sedang menyusun strategi penyerangan. Kalimat dasar berpola. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap subjek berupa nomina atau frasa nomina. Predikat berupa verba instantif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva, misalnya Budi beternak ayam. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa versa instantif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa, misalnya kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kalimat dasar berpola SPPLK. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba instantif atau kata sifat, pelengkap berupa frasa berposisi, misalnya ungu bermain musik di atas panggung. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.